Ya. Kacau ekonomi, kacau. Kacau. Hancur. Sampai dengan fase yang saya di rekening kami itu tinggal duit 167.000. Tapi jujur saya mengatakan itu waktu stres, Deng. Memang kayak beban sekali situ lah. Beban sekali, Deng. Saya punya nama besar dosen jualan. Itu yang susah Ya begitu kan? biasa. Saya terbiasa ditepuk tangani. Ya betul. Saya terbiasa kalau kemana-mana dilayani, Deng. Iya. Iya kan? Ya. Saya diundang sama instansi ini, Ya. itu, Ya. dijemput, hotel pasti hotel berbintang, makanan itu boleh memilih gitu, dan Ya. tiba-tiba sampai pada fase menyakitkan seperti ini. Nah, untuk membunuh stresku itu, Deng, Ya. kebetulan ada lahan itu di samping rumah, Ya. tanahnya tetangga Ya. yang menganggur. Ya. Saya minta izin sama yang punya untuk saya kelola. Tanahnya Tanahnya tetangga, kucangkul itu, Deng. untuk Kutanam singkong. Singkong, ubi jalar, kutanam di situ, serai kutanam di situ. Karena sebenarnya saya bilang gini, kalau pandemi ini lama, hal pertama yang harus saya selamatkan di keluargaku adalah anakku harus tetap makan, istriku harus tetap makan. Sudah naiklah namanya di situ, lalu kemudian mulai juga banyak diundang oleh kampus, instansi pemerintah, diundang juga ke kota-kota yang lain. Namaku semakin naik di situ. Di situ range tahun berapa itu mulai maksudnya terbang-terbangnya nih nama dosen jualan? 2016 lah mulainya. 2016. 2016. Di situ memang puncak-puncaknya itu. Puncaknya 2017-18. Nah, pertanyaan ini kan biasa sebagai pengusaha toh. Kan dulu itu masih jualan jilbab ini. Jual mukena. Bukan mukena. Oke. Biasa kan kalau kita sebagai dulu itu istilahnya orang kalau sibuk di panggung dan lupa bisnisnya. Apakah dilupakan bisnis pada saat itu? Betul sekali. Nah, bagaimana? 2018 hancur bisnis mukenaku. 2012. Gara-gara panggung. Gara-gara panggung. Jadi asik manggung, lupa bisnis. Ya. Itu kesalahan terbesar yang pernah saya buat. Maka 2017 itu sudah terasa, Deng. Sudah istilahnya itu kalau kita biasa ada Turun nih omset. Ya. Ada mentor pernah pesan kalau itu kita kalau mau buang air besar, ingat kok biasa sakit nih perutmu. Harus Ya. kau tahu. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Sama bilang kalau usahamu sudah mau bangkrut. Ada. Sebenarnya kau harus tahu ada tanda-tandanya. 2016 sudah terasa, Deng. 2016 2016 sudah ada akhir nih? sudah terasa. Sudah terasa 2016 akhir itu. Nah, maka 2017 itu saya udah mulai gelisah kan, Deng. Ini apa yang salah dengan bisnis saya? Bisnis sudah mulai turun, drop. Sudah drop. Tim yang terbentuk itu sudah mulai keluar masuk. Artinya tim itu sudah tidak kondusif kan gitu. Ya, Sudah karena biasanya mungkin karena sibuk pemimpinnya di luar. sudah punya lupa ngurusi dapurnya. Jadi 2016 saya gelisah, maka kemudian 2017 itu saya akhirnya memutuskan saya harus belajar ini. Ada ilmu yang belum saya kuasai. Gara-gara itu 2016, Deng, saya bentuk pasukan tim digital marketing. Empat-empatnya lulusan kampus terbaik di Jogja. Empat-empatnya? Anak-anak, 4 karyawan ini, saya rekrut 4 orang jadi karyawan saya, ngurusi digital marketing saya. Ya. Empat-empatnya ini adalah lulusan Terbaik. kampus terbaik bidang komputer di Jogja. Mohon izin tidak saya sebut namanya ya. Ya. 4 dia ngurusin apa tujuannya? Dia membantu saya di BBM, di Facebook, di Untuk blog. jualan? Untuk jualan mukena. 2000 berapa itu? 2016 akhir sudah 16 mulai. akhir ya. Tapi omset tetap tetap turun. Dan secara kuantitas dan kualitas kerja mereka berempat itu tidak mampu mengimbangi saya seorang diri. Artinya dia lebih bagus. Mereka jauh di bawah saya. Oh begitu. Padahal ada gap. Padahal saya kan sendiri. Ya. Dan mereka berempat. Seharusnya mereka lebih powerful kan secara kuantitas minimal lah dibandingkan dengan saya. Tapi kemudian berarti anaknya tidak berkualitas. Saya buang. Rekrut lagi yang kedua sama, buang lagi. Rekrut lagi yang ketiga sama lagi. Nah, di yang ketiga saya katakan ada yang salah ini. Bukan anak-anak ini yang salah, saya yang salah ini. 2016 akhir. 2016 akhir itu. Ya. Oh, iya. Lalu kemudian suatu ketika ada sebuah event di Solo. Di Solo waktu itu namanya adalah Solo Entrepreneur Days. Nah, ada salah satu pembicara namanya adalah Coach Dr. Armala waktu itu. Coach Dr. Armala. Dr. Armala. Okay. Dr. Armala di event itu berbicara tentang how to be world class manager. Oh ya, tahun berapa itu? 2017 awal. 2017. Januari kayaknya ya. Nah, saya ikut, Deng. Dan di situ saya ngeliat beliau bagaimana mahal-mahal. Dengan logiknya beliau menceritakan bahwa kalau tim kamu, bahasa kasarnya kayak gini, Deng. Kalau anak buahnya telo, bosnya lebih telo. Itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia aja, kalau anak buahnya pongoro,
bosnya lebih pongoro. Begitu. Anak buahnya tolo-tolo, bosnya itu pasti lebih tolo-tolo. Jadi di situ saya menjadi apa ya? Jadi kalau anak buahnya pintar, bosnya pasti lebih pintar sebenarnya. Oh begitu. Nah, di situ saya belajar hal. Nah, cuma saya mau ikut kelasnya Dr. Armal itu waktu satu duitku belum cukup, dan jadwalnya masih lama. Ya. Nah, akhirnya saya ikut salah satu kelasnya Coach Dr. Farimi di Malang juga. Oh iya. Nah, di situ dan saya mulai belajar tentang manajerial bisnis, belajar tentang tata kelola bisnis dan lain sebagainya. Dan Kodratullah juga di kelas itu dipertemukan juga dengan Dr. Armal juga, ngajar di kelas itu juga. Oh, pastor di situ. Ada pastor nggak ada di situ. Berarti kalau memang ada jalannya. Ada jalannya deh. Oh iya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya dekat dengan beliau berdua, Coach Dr. Farimi dan Dr. Armal sampai dengan hari ini gitu. Oh. Biasa aja baku WA, baku canda-canda di WA dan di grup toh. Alhamdulillah. Nah di situ dan saya mulai banyak menatakan. Apa pelajaran penting kita dapat pada saat itu? Artinya kemarin kesalahannya bahwa ada jarak antara leadernya dan anak buahnya. Bahwa apa yang harus diperbaiki? Oke. Jadi poin pertama yang saya pelajari dari Coach Dr. Fahmi dulu. Itu tadi bahwa bisnis itu harus sudah G-coach ini, G-coach ini. Ya, saya belum, saya baru jadi peserta kan. Oh iya. Anak baru. Kan lalu kemudian apa dipelajari pada saat itu? Pelajarannya kalau saya bahasakan sebenarnya kayak gini. Bisnismu boleh masih kecil. Ya. Tapi berpikirlah dengan cara korporasi. Gitu. Kalau kamu terlahir sebagai anak macan, maka anak macan akan mengaung layaknya macan. Tapi kalau kamu terlahir sebagai kucing, ya selamanya kamu akan mengeong, kan gitu. Jadi disuruh berpikirlah lebih besar. Walaupun bisnis kecil. Walaupun bisnismu kecil, kelolalah dengan baik. Perhatikanlah SDM-nya, perhatikanlah keuangannya, perhatikanlah segala macam itu harus disiapkan. Gitu. Oke, betul juga sih kan gitu ya. Jadi dulu kan saya pebisnis yang lari-lari, Deng. Kuabaikan itu apa yang disebut dengan analisis SWOT. Kuabaikan apa yang disebut dengan bisnis model canvas. Kuabaikan itu apa yang namanya nggak percaya. Gaya ini, Deng, gaya orang Bugis berbisnis tuh. Ada uang simpan modal, jual lebih mahal, ada untung. Itu miku anggap bisnis. Ternyata itu jualan. Nah, belajar sama beliau ini, lalu kemudian sama Coach Fahmi ini artinya bisnis itu harus dipersiapkan, bisnis itu harus diurusin, harus dipikirkan, harus dikelola. Belajar sama Coach Dr. Armala, saya belajar tentang semua itu harus di-manage, SDM itu harus di-manage, SDM itu harus ada tata kelolanya, dirawat dan lain sebagainya. Artinya adalah ilmunya sendiri kan gitu ya. Jadi tidak percaya dulu autopilotin langsung dulu. Jadi sekalian deh, saya mau minta maaf ini. Jadi teman-teman sekalian di Makassar dan di seluruh Indonesia, kalau pernah dulu ikut seminarku, dan saya mengatakan bisnis jalan, bosnya jalan-jalan, hari ini saya tarik itu kata-kata. Dan saya minta maaf sekali kodong dengan itu kata-kata, itu motivasi yang tidak baik. Salah itu deh. Jadi sekarang tidak percaya bisnis jalan, pengusaha jalan-jalan? Iya, kecuali bisnis travel. Karena yang terjadi adalah bos jalan-jalan, omset menurun. Dulu kalau saya di prinsip bos jalan-jalan, uang juga jalan-jalan. Lari ke sana, lari ke sini. Dan itu saya, Deng. Jadi sampai sekarang masih percaya tuh. Ya mana, Deng? Bilang tidak bisa itu, bilang namanya bisnis jalan bos jalan-jalan. Nggak bisa, Deng. Bisa. Harus diurusin, harus dikekepin, ya kan? Jadi kalau sudah termalam mengatakan pada saya, Dr. Armal itu, Din, kekepin bisnismu 5 tahun. Kalau 5 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa, boleh kamu berpindah ke bisnis yang lain. Kekepin kalau bahasa penonton masih banyak Makassar ini. Bahasa Makassar itu apa ya? Bahasa Bugis lah. Makassar. Apa? Tunggui lalu itu bisnismu. Urusi, jaga itu bisnismu selama 5 tahun. Kalau tidak menghasilkan apa-apa, bolehlah kamu berpikir ke bisnis yang lain. Dalam tanda kutip menghasilkan apa-apa ini bagaimana? Apa parameternya itu? Artinya kalau 5 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa, maksudnya tidak menjanjikan, rugi terus, bolehlah kamu pindah ke lain hati. Oh begitu. Nah, kurang lebih seminggu setelah saya dengar itu kata-kata, saya baca quote-nya Jack Ma. Bilang? Perjuangkan bisnismu dalam 3 tahun, jika 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa, tinggalkan. Sejalan kideng toh. Ya cuma mungkin dia tahu nih. Jack Ma kan skupnya kan internasional.
Dr. Ramala mungkin menyampaikannya levelnya untuk kami yang pengusaha-pengusaha nasional yang kecil-kecil ini kan gitu. Skala UKM lah bahasanya. Skala UKM lah kan gitu. Nah, di situ lalu kemudian sejalan Mi. Tahun 2000 berapa Mi itu? Sudah 2018 Mi itu? 17, 18. Dan saya udah mulai gelisah juga bahwa ini bisnis saya pelan-pelan turun, maka saya harus mulai turun panggung. Mulai kurangi. Maka kemudian saya berkomitmen 2017 awal tuh 2018 saya akan turun panggung, mengurangi panggung saya yang tadinya 100%, sekarang saya akan kurangi 25%, jadi cukup 75%. Begitu. Itu nawaitu di tahun 2017. Oke. Lalu waktu itu Deng, 2016-17 itu Deng, panggungku Deng, itu bisa 258 event dalam 1 tahun. Bayangkan? Cuma merasa bilang apa orang panggung maksudnya ada maksudnya yang hilang kayak sampai kapan kayak ini kalau menjadi panggung terus. Iya Den. Ya sudah mulai terasa itu Den. Dan sudah mulai ada lelah juga. Bayangkan 20 seminar dalam 1 bulan. Bagaimana tidak tobat keliling Indonesia ini. Nah, lalu kemudian 2018 saya akan kurangi 25%. 2019 saya akan kurangi 50%. Wah, 50% ini? Ya kan tadi kan 25, naik lagi kurangi 50%. Tidak 2019. Takut itu, dapur ini sudah kompornya mulai meredup nanti? Apinya? Dulu saya berani merantau, dulu saya berani ngambil keputusan mengkuliahkan adik-adikku, saya bisa, kenapa ini tidak bisa? Begitu prinsipnya? Itu prinsipku Deng. Tak kalah merantau begitu. 2019 kurangi 50%. 2020 kurangi 75%, tinggal 25% Mami. Panggung. Datang pandemi Deng. Hancur sehancur-hancurnya. Lah sementara diakselerasi. Itu doa yang namanya diijabah itu. Karena Anda doakan diri bilang saya mau kurangi panggungku. Saya mau kurangi panggungku 75%. Di tahun 2020. Bulan Maret datang pandemi. Diakselerasi doanya. Jadi panggung terakhirku itu Deng, itu adalah tanggal 12 Januari tahun 2020 waktu saya bikin acara temu Padang Kang Wajo di Sengkang. Terakhir mak manggung itu Deng. Setelah itu kan datang pandemi toh, selesai. Ada. Kacau ekonomi, kacau. Hancur. Sampai dengan fase Deng saya di rekening kami itu tinggal duit 167.000. Di 2020. 167.000. Setelah karyawan saya rumahkan semua. Menyakitkan. Berarti saya istilahkan biasa seperti itu kayak memang harus kayak fasenya orang, biasa ada orang sudah naik, jatuh, naik lagi. Nah kira itu selesai. Padahal masih ada ujian di atas lagi. Ini itu kayaknya ku dapat. Ya. Jadi ku dapat nih fase 167.000. Kampus dosen jualan Full off. Bisnismu karena kan tadi tahun 2018 sudah turun deh. 2019 itu saya investasi ratusan juta untuk mengangkat kembali. Dan saya salah manajerial, fatal, akhirnya rugi lagi. 2020 nekat lagi karena waktu itu Januari kita produksi kurang lebih 1.000 pieces karena pengen menyambut Ramadan di bulan Juni Juli. Tidak ada yang laku satupun. Karena pandemi. Kan puasa Ji. Pandemi siapa? Tidak ada orang taraweh Deng. Yang pandemi pertama. Tidak ada orang taraweh. Orang tidak boleh lebaran. Bagaimana mau laku mau kena? Saya saja begitu aja di sini tuh. Jual itu kita buka setengah saja begini pintu tuh yang lewat kayak penjara jualan. Ada orang datang ke begitu. Iya Deng. Itu yang aku cerita tadi bahwa 167.000 sisa saldo di rekening Deng. Apa kita lakukan pada saat itu? Untungnya masih ada ATM 50.000 dan 20.000 di Jogja. Jadi bagaimana pada saat itu sudah ada kan kalau jomblo jadi tidak ada soal. Iya Deng. Ini kan ada anak istri, istilahnya orang istri kita bilang ada ekor ini. Istri 1, anak 2. Butuh biaya semua toh. Apa kita lakukan pertama pada saat lihat saldo? Iya. Ada tuh sisa-sisanya kayak mau kena Deng, perca-percanya itu menjahit iparta menjadi masker. Dirubah. Ya perca-percanya, bukan percanya. Perca-percanya. Perca-percanya itu Deng. Kita jadikan masker. Istri yang jahit. Saya posting di Facebook, saya posting di mana-mana.
ada orang pengen beli, saya COD. Bukan COD kayak sekarang ya, pakai jasa pengiriman. Sendiri janjian ketemu di mana? Masker. Segitunya itu. 25.000, 50.000 dikejar demi survive pada hari itu. Tapi jujur saya mengatakan itu waktu saya stres deng. Memang kayak beban sekali situ lah. Beban sekali deng. Saya punya nama besar dosen jualan. Itu yang susah ya kan? Biasa. Saya terbiasa ditepuk tangani. Ya betul. Saya terbiasa kalau kemana-mana dilayani deng. Iya kan? Ya. Saya diundang sama instansi ini, itu dijemput. Hotel pasti hotel berbintang, makanan itu boleh memilih gitu, dan tiba-tiba sampai pada fase menyakitkan seperti ini. Kayak pondasi itu kayak dirobohkan juga. Dirobohkan deng, 160. Nah, untuk membunuh stresku itu deng, kebetulan ada lahan itu di samping rumah, tanahnya tetangga yang menganggur. Saya minta izin sama yang punya untuk saya kelola. Tanahnya tetangga. Kucangkul itu deng. Untuk? Kutanam singkong. Singkong, ubi jalar, kutanam di situ, serai kutanam di situ. Karena sebenarnya saya bilang gini, kalau pandemi ini lama, hal pertama yang harus saya selamatkan di keluargaku adalah anakku harus tetap makan, istriku harus tetap makan. Jadi harapan singkong ini nanti nih, kalau terjadi betul-betul sampai fatal ini pandemi kan gitu. Nah, lalu saya itu Maret saya bubarkan tim, dan saya betul-betul stres. Karena kehilangan semuanya, termasuk kehilangan panggung dan lain sebagainya kan, deng. Tapi itu kan yang biasa fase stres itu kalau seperti tidak dikenal juga biasa tuh ya stres oke lah, enggak doang. Tapi itu masalah kalau sudah dikenal mungkin yang ekspektasinya orang kita besar sekali tuh. Nah pada kenyataannya ini, 167.000. Untungnya rumahku deng di desa. Jadi memang saya punya rumah di Jogja itu, kantor di Jogja itu memang di pedesaan, di tengah-tengah sawah, persawahan tuh, jadi tidak kelihatan Ji. Tapi masih online pada saat itu? Masih online kan. Masih ada untuk bayar wifi nih? Ada dua waktu itu provider internet yang nyambung di rumah, satu sudah kuputus. Yang satu ini masih kupertahankan. Nah, jadi karena kan saya butuh jual masker. Untuk promosi-promosi. Nah, lalu sekitar bulan April itu masih bulan kedua pandemi, kantor sudah saya tutup semuanya, tidak ada aktivitas di rumah dan di kantor. Saya tinggal berempat, mama kak sama ipar tak sama teman kanta. Saya ada pada fase stres sekali deh. Jadi bisa jadi tidur. Tidur bisa, tapi kan tidak nyenyak. Lalu setiap pagi anak saya masih tidur, subuh lah ya, istri masih tidur. Saya turun, kebetulan kan itu kantor dan rumah kan saya jadi satu, lantai 2 ya. Saya turun ke lantai bawah deh. Yang tempatnya kantor beraktivitas, ada ruang tamu, ada ruangan konten, ada ruangan indoor, dan tidak ada manusia di situ deh. Ada murid-muridku datang belajar dan tidak ada aktivitas sekarang. Nangis kak deh. Lihat gitu kondisi. Gila, pahit ini kok nggak ada manusia sama sekali. Yang biasanya hiruk pikuk itu parkiran penuh, kayak kan gitu. Ribut anak-anak ribut, sandal itu banyak sekali di situ. Ada suara orang mengajar di dalam, ada suara anak printer, ada segalanya kan, suasana perkantoran. Dan tiba-tiba hilang deh. Duduk menangis, lihat. Duduk saya menangis. Dan itu berlangsung kurang lebih hampir mungkin 2 minggu deh. Sampai dengan saya ngambil keputusan, saya bilang sama istri, malam ini angkut semua kasur ke ruangan aula di bawah, ruang kelas. Kita tidur di situ. Untuk? Entah apa deng, tiba-tiba dapatnya inspirasi bahwa saya harus merasakan kembali aura kelas itu masuk dalam tubuhku. Begitu. Oke. 4 hari 4 malam kami tidur di ruangan itu. Anak istriku bisa tidur, saya tidak deng. Membayangkan itu suasana kelas yang tiba-tiba sepi dan lain sebagainya. Lalu setelah 4 hari saya sama keluarga, ayo kita naik motor jalan-jalan ke pantai. Ke pantai kita, kan saya anak pesisir deh, anak perantau, anak pelaut. Jadi laut itu bagi saya adalah energi. Jadi gitu. Saya rasakan kembali aura laut. Saya ingat dulu tanggal 31 Juli tahun 1997 saya ngambil keputusan ke Jawa, naik kapal Rinjani waktu itu, merasakan aura laut. Saya bilang, saya mengenang dulu. Untuk maksudnya mengembalikan energi. Energi, spirit kan, spiritnya kan gitu kan. Semangat rewanya tuh pengen ku kembalikan gitu. Selesai pulang dari pantai saya ambil keputusan, bulan depan saya akan rekrutmen karyawan. Berani-beraninya? Mulai kembali. Untuk jual? Karena saya bilang deng, kalau kampus dosen jual ini tutup, dan saya akan membukanya kembali setelah pandemi normal, berat pasti untuk menghidupkannya.
mumpung belum terlalu lama nih jaraknya, saya hidupkan kembali dengan segala macam daya dan upaya begitu. Kenapa masih rekrut karyawan bukan jalan sendiri dulu? Wallahualam deh, saya meyakini bahwa saya dengan merekrut karyawan saya akan mendatangkan pintu rezeki. Oke. Dan waktu itu kan gini deh, semua startup besar, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia waktu itu pada tutup. Ya. Berarti apa? Indonesia melimpah dengan SDM berkualitas yang pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar. Ya kan? Ya. Saya berpikir ini waktunya saya dapat SDM berkualitas dan saya bisa bargaining masalah gaji karena pandemi. Ada gaji cukupnya lah. Iya. Saya begini mau dulu karena kondisi sama-sama susah. Iya. Daripada tidak ada. Ya, daripada tidak ada kan. Dan dia mau. Hanya kan dapatlah saya orang-orang berkualitas, dimulai dan saya bilang, saya akan gaji kamu segini, tapi bantu saya mendapatkan uang gaji itu. Jualan? Apa saja dijual deh. Jualan e-book, jualan e-course, jualan mukena tadi yang meskipun tidak pernah laku satupun gitu. Ada dulu kita pernah jualan pisau impor dari Cina, ada sisa-sisa itu di gudang itu yang pokoknya tinggal beberapa biji, kita foto ulang lagi, kita jual lagi. Marketplace, tembak. Segala macam. Semua yang bisa dilakukan. Ada teman menawari, Din, ayo kita ke Salatiga, ini ada pabrik ada pabrik frozen food di Salatiga. Yuk kita datang. Oke. Berangkat kita ke Salatiga. Wah, cocok ini dijual. Pulang saya saya jualan frozen food di marketplace. Di Facebook, hajar semua. Kebetulan kan saya punya basis massa di Facebook kan. Meskipun sudah jatuh kan masih punya basis massa kan. Dibuka kesempatan siapapun yang pengen menjadi reseller, agen, distributor frozen food. Anda tinggal nyiapkan freezer kulkas Anda. Bahan postingan sudah saya siapkan, ilmunya saya ajarin. Kan saya masih punya ilmu jualan ini, Deng. itu satu-satu tersisa. Itu yang tersisa, Deng. Mendaftarlah 15 orang distributor, agen lebih ada 27 kalau tidak salah, reseller banyak sekali, Deng. Di situ mulai membaik ekonomi, Deng. Tertutupi 168.000 ini. 167.000. 167.000. Sudah balik nih, Deng. Jadi bisa lagi bayar gitu wifi dan lain sebagainya, norma-norma semua minta. Lalu karyawan tertutupi meskipun kadang memang pada saat tanggal gajian ini Mas Mbak ini saya bayar separuh dulu ya, separuhnya kasih saya waktu 5 hari ya begitu dan mereka mau dengan itu. Dan orang-orang yang dulu saya rekrut itu masih bertahan semua sampai dengan hari ini sampai hari ini. Dan gajinya mereka sudah ada 2 kali lipat, ada yang bertumbuhlah gajinya bertumbuhlah. Jadi, pandemi itu saya ingin mengatakan, izinkan saya teman-teman sekalian yang terpuruk bisnisnya karena pandemi, kalau saya izinkan saya berterima kasih pada pandemi. Kenapa? Karena pandemi yang menyadarkan saya bahwa saya harus kembali kandang ngurusi bisnis saya. Yang kedua, pandemi yang menyadarkan saya bahwa lu bukan siapa-siapa. Ya kan, kamu bukan siapa-siapa begitu. Begitu ada pandemi, begitu ada kondisi eksternal kayak begini, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kemudian selama 3 tahun ini dengan pandemi, kampus dosen jualan yang dulu gratisan, sampai dengan angkatan 37, angkatan 38 kita jual dengan 750, naik, sekarang kita berani jual di angka 12 juta. 12 juta sekarang? 12 juta. Ada? Antri pesertanya deh. Nambah buka juga bisnis yang agensi digital, agensi startup ya, untuk khusus pembuatan website, pengelolaan website dan maintenance website gitu. Untuk maksudnya ada UKM, butuh website. Atau ada perusahaan juga lah. Ya, kita layani itu. Itu unit bisnis baru yang bertumbuh. Lalu kemudian saya buka juga fokus juga membangun jaringan distribusi busana muslim dan mukena. Tapi yang mukena jahit sendiri juga ini? Sudah nggak produksi lagi deh. Oh, mereknya orang? Merek Tonji. Oh, merek Tonji. Merek saya, tapi ada merek saya, ada mereknya teman. Produksinya di Tasikmalaya, tapi tim online-nya di Jogja. Tapi ngirimnya lewat di Tasikmalaya berarti? Dari Tasikmalaya. Alamat dari sana? Iya. Tapi itu punya Tonji deh. Oh, betul. Ya berarti langsung dari gudang sana? Iya. Busana muslim dari Tangerang, tim online-nya di Jogja. Ya. Tapi berarti ada di sana siap untuk yang tim packingnya? Ada dong. Baju koko dari Surabaya, tim online-nya di Jogja. Oh, itu yang konsep yang sewa gudang ya? Tidak, enggak. Di sana mentok di tempatnya produksi. Oh, iya.
Jualan kopi dari Makassar, tim olehnya di Jogja. Tapi kirimnya dari Makassar. Kirimnya di Makassar. Berarti alamatnya Makassar. Alamat Makassar. Pengirim. Tapi adminnya di Jogja deh. Main herbal. Herbal? Di mana barangnya? Dari BSD Tangerang. Tim olehnya dari Jogja. Ini akibat dari semua pandemi. Akibat dari semua pandemi yang kemudian memaksa saya untuk baca buku lagi, Deng. Pandemi itu kan gini, Deng. Pandemi itu kan adalah berkah banget. Ya. Berkah banget bagi orang yang mau belajar. Ya. Karena semua guru bisnis, semua jagoan-jagoan bisnis itu bikin podcast, bikin Zoom webinar untuk bertahan hidup juga kan mereka kok, Dok. Sebenarnya lagi susah juga. Lagi susah juga. Tapi mereka menyebarkan vibrasi positif kan. Dan itu waktu, Deng, hampir itu waktuku, hampir mungkin 15 sampai 20 jam pekerjaanku tiap hari hanya nonton podcast, webinar, dengarkan Shopify dan lain sebagainya. Yang Spotify yang semuanya ngomongin tentang bisnis. Itu judul itu. Iya deh. Sampai beberapa itu saya rekam, lalu kemudian saya bawa mobil, saya nyetir, saya putar ulang dalam mobil deh. Di situ melimpah itu ilmu deh. Jadi pada saat itu sadar bilang ini banyak maksudnya kesadaran. Kalau saya sendiri pelajaran bahwa selama ini mungkin terlalu sombong. Sombong kadang. Saya sombong. Saya merasa dengan kemampuan digital marketing saya waktu itu bahwa gue nggak bakal jatuh lah kemudian hari. Gue sudah tahu lah ini ilmunya. Iya, saya sombong waktu itu. Apalagi saya punya nama ya. Waktu itu saya punya nama dan ya itulah yang langsung diperlihatkan memang bilang, ditapek. Bukan ditapek, ditumbuk mentong. Tumbuk mentong. Bang, aku banyak bicara tidak ada apa-apamu. Jadi dari situ mulai sekarang bangkit lagi ini bisnis-bisnisnya lain. Alhamdulillah. Dan sekarang core bisnisnya itu ke KDJ ya? KDJ dengan pelatihan-pelatihannya, lalu kemudian tadi yang busana muslim tadi, lalu kemudian yang herbal tadi. Jadi kebetulan saya di Makassar ini kan juga dalam rangkaian herbal itu. Jadi besok tanggal 26 saya diundang menjadi speaker untuk memberikan inspirasi tentang kok saya bisa bertumbuh dari herbal itu. Yang dari Makassar ini. Dari Makassar. Saya cerita besok tanggal 26. Ya, tapi kan nggak sopan saya kalau ada acara di Makassar tidak meluangkan waktu 1 hari 2 hari untuk bersama dengan teman-teman yang dulu sama-sama kita merintis jualan online, Deng. Luar biasa perjalanannya di sakitnya. Saya maksudnya rasakan itu bahwa memang apalagi memang ada orang harus hidup 2 kali bahwa jangan sampai misalnya kau sudah di atas pasti bilang begitu terus mau kau tidak. Justru masa jatuh itu kan yang menguatkan sebenarnya, Deng. Itu yang membuat itu yang membuat saya menjadi bahwa harus gak banyak belajar. Harus gak banyak memperbaiki bisnisku, memperbaiki timku. Harus gak banyak semakin menguatkan anak istriku. Bahwa bapakmu lagi berjuang di bisnis gitu. Sekarang pilihannya untuk saat ini. Pilih mana? Menjadi kembali pembicara yang bisa jadi 300 panggung per tahun. Atau mengurusi bisnis? Bisnis, Deng. Kenapa? Mengurusi bisnis. Karena apalagi sih, Deng? Saya sudah punya nama. Izinkan saya bersombong gitu. Generasi saya yang naik panggung menjadi pembicara digital marketing, siapa yang bertahan sampai dengan tahun ini selain saya? Sisanya generasi saya ya. Generasi saya ya. Generasi ketua yayasan ya. Ya itu artinya kan saya sudah dapat itu, Den. Apalagi kan yang mau dicari kan. Lalu kemudian betul bahwa panggung itu cepat dapat duitnya, Deng. Cepat dapat duitnya. Tapi bisnis tidak bertumbuh. Tim berantakan. Iya kan. Lalu kemudian saya khawatir, Deng. Kalau saya tidak urusi bisnis saya ini, saya khawatir semua bisnis saya ini akan tutup seiring dengan tutup usianya saya. Jadi itu yang tidak mau terjadi. Itu saya tidak mau terjadi itu, Deng. Saya harus mencontoh bagaimana Pak Haji Kala menyiapkan Yusuf Kala. Begitu. Iya, Deng. Itu mimpinya. Itu mimpi saya menyiapkan anak-anak saya yang sekarang kelas 2 SMP, masih SD sekarang. Dia akan melanjutkan perjuangan bisnis ini dan mereka yang membesarkan. Saya merintis. Biarkanlah dia nanti yang mewarisnya dan kemudian dia yang membesarkannya anak-anak saya nanti. Apa sekarang maksudnya goal terbesarnya sebagai ini, apalagi per hari ini yang belum terwujudkan menurut Anda? Saya pengen pindahkan Harvard Business University ke Piungan, deh. Kemana? Ke Piungan. Piungan itu di Jogja tuh? Iya. Itu mimpi besar? Iya.
Bismillah. Bismillah. Oke, terima kasih banyak. Wih, 1 jam gini. Masa 1 jam? Kalau saya cuma cerita begitu. Terima kasih banyak. Masih banyak hal yang belum dicerita ini. Masih banyak deh. Masih banyak hal karena ini 1 jam. Semoga juga dinonton 1 jam. Ya, saya bagi 2 lah. Oke. Apalagi terima kasih sudah sharing. Saya terima kasih deh sama kita deh. Ini adalah forum pertama kali saya menceritakan tentang itu deh. Tentang pernah merakon di situ. Pernah 167.000. Oke, saya kira cuma segelintir orang karena juga saya mengalami ya hal demikian. Tapi saya yang pelajaran di pandemi adalah saya banyak belajar itu bahwa mungkin saya terlalu sombong. Iya deh. Saya terlalu menyembunyikan sebenarnya kekuranganku. Saya sekarang melihat terus terang kalau memang lagi susah kok. Jangan mau sok-sok bilang masih baik bisa. Saya bilang cara aku bilang itu teman-teman kalau susah satu dulu harus kuakui kalau lagi susah kok. Itu yang susah kau rubah. Bagaimana kau bisa? Betul. Bagaimana kau bisa merubah penyakitmu kalau tidak kau aku bilang ini adalah penyakit? Gitu. Iya. Begitu. Harus akui dulu. Banyak orang yang hidup 2 kalinya itu ceritanya sudah melewati masa susahnya toh. Tiba-tiba mungkin rise mau naik mau ke di atas. Tapi ketika ada ujian malu mengakui. Iya. Kalau dia gagal. Ya, kalau dia gagal. Iya. Sama jadi model tak. Saya banyak buku saya baca. Tapi satu ku baca yang memenuhi kategorinya biografi. Ku cari cocologi. Ada jika orang beberapa kali gagal-gagal dalam hidupnya. Ternyata lebih banyak. Ternyata lebih situ masih belum. Ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa ujiannya kita. Berarti masih kecil jing. Kita bilang harus fight gitu. Harus fight. Betul. Memang ya tidak bisa jangan menunggu apalagi orang lain untuk motivasimu. Kau yang paling bisa. Harus motivasi, harus bilang saya bisa. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Deng. Semoga nanti terima kasih Deng. Kelak ada waktu kita bicara tentang Lagaligo. Oke, itu yang menarik deh. Saya juga karena saya punya referensi juga banyak. Saya mau berdebat mengenai itu. Masuk mungkin di Google cari Suryadi Laudang Galigo. Saya salah satu pembaca. Asik. Tapi itu nanti saya mau ceritakan juga. Bilang ada referensi ini bagaimana menurut tak? Karena itu kan suatu cerita yang dari sudut pandang kan dari mulut ke mulut. Iya Deng, iya. Dan biasanya banyak mulut ke mulut, biasa ada perubahan terbelah lagi ceritanya begini. Tahu nggak Deng? Koleksi buku sejarah saya tentang Sulawesi Selatan ada lebih dari 1000 judul. Buku bisnis tidak nyampe 300. Narsum yang paling saya tunggu-tunggu ini. Oke, saya tidak peduli nanti ada mau nonton atau tidak. Tapi suatu hari nanti, selama ada YouTube itu, siapa tahu nonton ke orang yang 10-20 tahun yang kita sudah tidak ada. Itu Tommy kontribusi. Itu cari itu. Bilang, ada pernah orang bahas masalah ini. Itu Tommy kontribusi. Terima kasih banyak, Deng. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.